Salam mahabbah, salam sejahtera rekan-rekan semua. Kita teruskan pembahasan yang bertujuan untuk saling mencerahkan, mengingatkan apa yang berlaku sekitar kita. Dunia makin terbuka, semua bisa mengakses apa saja yang berlaku di seluruh dunia, dan dampaknya apa yang berlaku di seluruh dunia akan datang juga ke Indonesia. Teruskan saja tajuk hari ini, yang akan memfokuskan kepada Islam Nusantara. Islam Nusantara. Semua sudah melihat, semua sudah tahu dari pembicaraan saya sebelum-sebelum, dan juga apa yang kita lihat di negara-negara Arab, di negara-negara Islam, bahwa Islam terus berubah. Seperti mana juga agama lain, budaya lain, keyakinan lain, kehidupan lain, semuanya berubah. Kalau tidak mau berubah, dia akan ditinggalkan dan mati sendiri. Semua tahu dalam sejarah perkembangan Islam sejak dari awal, baik melalui Al-Quran, hadis, puisi, sejarah, dan lain-lain, yang mana kita tidak bisa mengandalkan satu sumber untuk mengenal Islam yang sebenar. Dari sejarah mula kemunculan Islam, apa yang dijelaskan dalam Al-Quran, litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Nabi Muhammad dari Arab Quraisy diutus untuk Arab Quraisy, dan mayoritas Quraisy tidak beriman. Hampir 99% Quraisy tidak beriman, tidak menerima Nabi sebagai Nabi. Bahkan Quraisy menganggap Nabi sebagai orang gila dengan gelaran syairum majnun atau sahirun kadzab, penyair gila atau ahli sihir pembohong. Itu ditulis dalam Quran, bukan dari saya. Saya cuma nge-share. Akhirnya Quraisy memutuskan untuk mengusir Islam dan Muhammad dari Mekah. Nyata di sini kalau Islam itu gagal. 13 tahun Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, gagal total. Pamannya tidak percaya, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib tidak percaya, bahkan anaknya Zainab yang sulung, yang tua, tidak percaya. Begitu juga sahabat-sahabatnya yang lain, hanya masuk Islam secara pura-pura, tapi tindak tanduknya di sepanjang sejarah Nabi Muhammad, mereka ingin cepat menghabisi Nabi Muhammad. Seperti pada perang Uhud, jelas yang lari dari peperangan itu Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu ditulis dalam sejarah. Dan setelah Nabi Muhammad diusir dari Mekah, terus duduk di Madinah dengan dukungan para penyamun, para perampok, para penjahat dari seluruh tanah Arab, dari gunung-gunung turun
untuk mendukung dakwah baru yang memiliki prinsip kalau ikut perang, berjihad, menang, akan dapat kekuasaan, wanita, takhta, dan kesenangan seluasnya. Dan kalau mati, terus masuk surga. Jadi ada unsur targhib, janji manis dan ancaman. Maka otak Badawi yang ringan dia terima, dan dalam masa 10 tahun di Madinah, Nabi Muhammad hanya perang untuk mengumpulkan harta, wanita, dan kekuasaan. Dengan tidak terasa apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, yaitu kuasa mutlak, kuasa yang melebihi segalanya, kedudukan, kenikmatan, harta, semua telah diperolehinya dari hasil peperangan 10 tahun terakhir dari kehidupan Nabi Muhammad. Bahkan kita bisa lihat jadwal peperangan Nabi Muhammad hampir melancarkan 80 kali selama 10 tahun terakhir. Ini bukan tidak berhasil dakwah di Madinah dengan tarhib, janji surga, perang, perampok, perkosa, menjual beli manusia, menindas atas nama Islam. Dan kalau mati masuk surga. Maka banyak kabilah-kabilah yang tergiur terus ingin masuk Islam dengan disebut dalam Al-Quran yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk Islam dengan ramai-ramai. Bahkan seorang pemuisi, Hasan bin Thabit, menjelaskan dalam puisinya yang telah mengikuti perkembangan Nabi Muhammad sejak dari awal hingga akhir, dia menegaskan bahwa Nabi Muhammad ketika berdakwah baik-baik di Mekah, tidak ada yang mendengarkan, tidak laku, bahkan dia diusir. Tapi setelah di Madinah, dengan menggunakan kekerasan, dengan menggunakan janji-janji surga, semua kabilah Arab tertarik menerima dan masuk Islam ramai-ramai. Itu semuanya direkod, bukan dari saya. Semuanya dicatat. Jadi Islam yang disebarkan dengan cara baik-baik tidak laku. Tapi disebarkan dengan cara kasar, keras, janji-janji surga, akan diterima. Begitulah terus cara Nabi berdakwah pun di Mekah lain, di Madinah lain. Dan apabila Nabi Muhammad meninggal, kebanyakan sahabat tidak percaya, tapi Abu Bakar bilang, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Siapa yang menyembah Allah, Allah tidak mati. Maka di situ baru bangkit berbagai perasaan umat Islam dan reaksi dari kabilah-kabilah yang dulu masuk Islam karena takut Nabi. Dan akhirnya mereka, kabilah-kabilah ini, memutuskan untuk murtad, kembali kepada ajaran asal. Sebab mengikut mereka, orang yang ditakuti lagi sudah tidak ada. Orang yang ditakuti sudah tidak ada. Di situ Abu Bakar baru merasa bahwa ucapan yang diucapkan itu sangat berbahaya. Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut.
Jadi kelihatan sekali Islam bukan pertama kali gagal. Di Mekah telah diusir Muhammad dengan Islam setelah wafatnya Nabi. Itu pun wafat karena diracun. Afa immata au qutila. Kalau dia mati atau terbunuh. Dan ini ditegaskan oleh Ibnu Mas'ud bahwa saya lebih percaya kalau Muhammad mati dibunuh. Qutila. Kelihatan di sini. Tidak ada istilah syahid. Nabi seperti manusia biasa. Innama ana basyarum mithlukum. La amliku darra wa la rasyada. La yujirani minallahi ahadun. Walan ajida min duni multahada. Semua ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Nabi tidak ada daya dan upaya. Meninggal Nabi, umat Islam murtad. Seperti mana yadkhuluna fi dinillahi afwaja, juga yakhrujuna min dinillahi afwaja. Masuk secara ramai-ramai, keluar pun secara ramai-ramai. Melihat Abu Bakar, ucapannya yang telah terlanjur itu, terus dia menggerakkan pasukan sebesar-besarnya untuk memerangi para murtadin. Untuk mengembalikan mereka yang sudah murtad masuk kembali ke Islam. Yang mana dari dulu tindakan ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Yang mau beriman, beriman. Yang mau munafik, munafik. Yang murtad, murtad. Seperti dalam ayat disebut. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika ashabun nar. Cuman gitu aja. Mereka yang murtad kembali kepada agama asal mereka, ya sudah. Balasannya itu Allah. Balasannya di tangan Allah. Bukan tangan manusia. Tapi Abu Bakar menyediakan tentara, pasukan yang memaksa para murtadin untuk kembali. Dan kalau tidak kembali, tidak segan dibunuh, dibakar. Inilah di antara kebesaran tindakan yang salah yang dilakukan oleh Abu Bakar, yaitu membakar para murtadin. Suatu tindakan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, artinya Abu Bakar memiliki pemahaman Islam yang tersendiri. Jadi kita lihat, Islam berubah dari Mekah ke Madinah, berubah lagi pada zaman Nabi, terus perang. Berubah lagi setelah kemunculan murtadin pada era Abu Bakar, terus berubah. Zaman Umar, zaman Ali, zaman Utsman, terus berubah. Sampai hari ini, Islam dengan berbagai mazhab, Islam tanpa mazhab, Islam ala Arab, ala Indonesia, ala Malaysia, ala India, Afrika. Bahkan tiap-tiap bangsa, umat, suku, individu memiliki pemahaman Islam yang berbeda, berlainan antara satu dengan yang lain. Dan itu wajar. Sebab pemikiran manusia terus berkembang. Oleh itu, apabila Islam sampai ke Indonesia dengan berbagai bentuk, Islam ala tarekat, sufi, Islam ala syiah, batiniyah, Islam ala ahlu sunnah, wahabi, salafi, al-qaeda, Daesh, tabligh, terus berubah.
bertukar. Maka kita secara individu, secara bangsa, secara masyarakat, bahkan secara kampung, berhak menentukan Islam yang sesuai dengan ajaran dan budaya lokal. Dan kita tidak perlu terus-menerus meniru kepada Islam Badawi Quraisy 1500 tahun mundur ke belakang. Ini yang menyebabkan umat Islam terus tidak maju-maju. Tapi Islam yang diciptakan oleh individu, masyarakat, yang secara fleksibel, lebih dinamik, lebih harmoni, lebih sesuai dengan kemajuan zaman, itu yang terus berkembang. Bahkan hari ini ada Islam liberal, Islam sekuler, Islam komunis, Islam Marxis, Islam demokrasi, Islam dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang penting, manusia mesti hidup bahagia, berbuat baik, berbuat kerja-kerja yang bermanfaat, yang menguntungkan. Jangan buat jahat, jangan buat kerusakan, jangan saling membenci, dan berkasih sayanglah sesama umat manusia. Jalinlah cinta kasih, terutama sebangsa Indonesia, untuk membentuk satu bangsa yang penuh cinta, penuh kasih sayang, damai, harmoni, sejahtera, bagi menciptakan negara yang makmur, yang sejahtera, yang bahagia, hasil dari kerjasama semua komponen bangsa. Dan ini hanya ada di dalam naungan Pancasila yang berperi kemanusiaan, persamaan laki perempuan, berbagai agama, muslim bukan muslim, semuanya mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama, berkebangsaan, demokrasi, dan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Maka itulah rukun-rukun tiang-tiang 5 Pancasila yang kita masih bertahan menyatukan NKRI, negara sebesar dunia. Dan ini mesti dipahami oleh semua bangsa Indonesia, terutamanya umat Islam yang telah didoktrin oleh berbagai ajaran Islam yang berbeda-beda. Bayangkan dalam bentuk partai PKS, PPP, PAN, PKB, Gelora, Idaman, dan macam-macam lagi. Dengan kefanatikannya masing-masing. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan lain-lain lagi. Bahkan pernah berlaku antara berlainan mazhab. Tidak boleh kawin. Begitu juga dengan organisasi yang ada di Indonesia. NU, Muhammadiyah, Persis,
belum lagi aliran Syiah, Sunni, Salafi, tarekat, dan lain-lain. Semuanya kalau tidak bersatu atas nama bangsa Indonesia Raya, kita akan terus mengalami kegagalan demi kegagalan demi kegagalan. Berkali-kali bangsa Arab ingin membentuk satu kebangsaan yang kokoh, yang dikepalai oleh Hizbul Ba'ath, yaitu Partai Kebangsaan Arab. Tapi tetap gagal. Hari ini ada 21 buah negara Arab. Semuanya tidak pernah bersepakat, saling mengkhianati antara satu dengan yang lain, saling membenci, saling mengkafirkan. Sebab selera hidup mereka bermacam-macam. Ada yang pro ke barat, pro ke timur. Ada yang fanatik dengan leluhur Arab masing-masing. Ini yang menyebabkan tidak bersatu dan terus bergaduh. Apalagi umat Islam. Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Iran, dan lain-lain, Nigeria, mustahil bersatu. Sebab setiap bangsa ada jati diri dan identitas masing-masing yang lahir dari leluhur. Sebagaimana Islam lahir dari ajaran leluhur dan budaya leluhur bangsa Arab, begitu juga tiap-tiap bangsa mempunyai ajaran leluhur dan budaya leluhurnya yang asal, yang membentuk jati diri dan identitas bangsa tersebut. Bangsa Arab hari ini terus berbenah, ingin mencari jati diri mereka yang asli. Seperti orang-orang Mesir berteriak-teriak hari ini, kami bukan Arab, kami dari Kush, dari Kimit. Itu juga orang-orang di Afrika Utara, kami bukan Arab, kami dari Amazir, bangsa barbar, maksudnya bangsa yang gagah kuat. Suriah juga berteriak, kami bukan Arab, kami dari bangsa Asyur, Finik. Sam, Yaman juga begitu. Semuanya ingin kembali kepada ajaran leluhur dan budaya leluhur masing-masing. Sebab itu merupakan jati diri dan identitas asli kita. Islam dari sepanjang sejarahnya telah berhasil. Islam dari sepanjang sejarah hampir 1500 tahun berhasil menghancurkan, membinasakan ajaran dan budaya leluhur tiap-tiap bangsa. Akhirnya orang Arab sendiri telah kewalahan. Tidak tahu apa asal jati diri mereka. Karena tiap-tiap negara dan bangsa mesti ada ciri-cirinya yang tersendiri, yang dijadikan pegangan untuk terus hidup, survive,
maju, membangun, makmur dengan akar budaya yang jelas. Maka kita lihat bagaimana Bali yang menjaga ajaran dan budaya leluhurnya terus marah, dikenal dunia, bahkan lebih dikenal Bali dari Indonesia sendiri. Sedangkan mayoritas Muslim Indonesia bangga dia mengkhianati ajaran leluhur dan budayanya. Bangga dia terputus dari ajaran leluhur dan budayanya. Pada akhirnya mereka tidak memiliki identitas dan jati diri yang jelas. Bangsa yang seperti ini akan mudah dijajah, diperbudak, diperbodoh, dipermainkan, diolok-olok oleh bangsa lain. Terbukti kita telah dimain-mainkan oleh bangsa Arab Yaman yang merupakan bangsa paling hina di kalangan bangsa Arab sendiri. Bayangkan. Bahkan hari ini orang Indonesia di mana-mana merasa dipermalukan, dihina. Karena banyaknya TKW dan TKI yang menjadi hamba. Walaupun kerja itu sendiri merupakan kerja yang mulia. Tapi kalau sifatnya hamba, khadam, pelayan, akan tetap dianggap hina. Ini yang mesti kita sadari. Oleh itu, mohon semua bangsa Muslim Indonesia kembali kepada ajaran leluhur dan budaya leluhur Nusantara masing-masing daerah. Jangan terus diperbudak, dipenjara oleh ajaran Arab Badawi. Sehingga kita melupakan ajaran dan budaya leluhur Nusantara kita yang jauh lebih tua. Hampir 4.000 ke 5.000 tahun silam. Jauh lebih hebat, jauh lebih diakui dunia. Yang melihat candi-candi itu sebagai keajaiban dunia ketujuh. Sementara ajaran dan budaya leluhur Arab baru sekitar 1.500 tahun ke belakang. Apapun agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia, Hindu, Arab, Kristen, dan lain-lain, tapi agama-agama pendatang itu mesti dijinakkan, mesti dipaksa, mesti ditaklukkan dengan ajaran dan budaya leluhur Nusantara. Betul kata Bung Karno, jadilah Muslim tapi jangan jadi Arab. Jadilah Kristen tapi jangan jadi Yahudi. Beragama Hindu tapi jangan jadi India. Kita bangga dengan ajaran dan budaya Nusantara kita yang sangat agung, indah, damai, sejahtera, yang telah mampu membangun candi-candi, rumah-rumah ibadah, pusat-pusat pendidikan yang begitu hebat di masanya.
dan hari ini masih diakui dunia. Dari bentuk candi-candi yang begitu hebat dan megah yang tersebar di seluruh Nusantara menunjukkan kalau bangsa Nusantara bangsa maju, bangsa hebat, dan berperadaban tinggi. Sebab peradaban bermula dari pertanian dan pembangunan. Dan setelah ditemukannya api, maka peradaban manusia terus maju, berkembang. Tapi malangnya hari ini, pewaris-pewaris kepada candi-candi yang hebat ini telah ingkar, telah membenci, telah mendustai warisan-warisan yang hebat ini. Bahkan banyak prasasti, candi, batu-batu bersurat, arkeologi sengaja dihancurkan, dimusnahkan oleh pewaris-pewaris yang telah fanatik mengikuti ajaran Arab Badawi padang pasir. Ini tidak boleh disampaikan dengan kata-kata limah lemut lagi. Quran menyatakan, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak suka kata-kata kasar, melainkan mereka yang telah dizalimi, ditindas, diingkari. Kurang apa lagi keingkaran, pendustaan yang begitu jelas menghancurkan bekas-bekas peradaban leluhur. Begitu juga dengan isu bahasa. Hampir semua umat beragama di Indonesia, terutama Islam, memberikan nama untuk anak cucunya dengan nama-nama Arab atau nama-nama Yahudi, dengan mengkhianati dan menista bahasa kebangsaan dan bahasa daerah masing-masing yang seharusnya diagungkan, dipuja, karena bahasa itu jiwa bangsa. Contoh, orang Sunda, nama Syamsuddin, bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Arab. Kenapa tidak pakai bahasa Indonesia? Salsabila, nama Arab. Kenapa tidak menggunakan bahasa Sunda atau Indonesia? Nabil, Lutfi, dan sebagainya. Semuanya nama Arab. Kenapa tidak pakai bahasa Indonesia? Atau bahasa Sunda? Atau bahasa Jawa? Atau bahasa Madura? Atau bahasa Aceh? Atau bahasa Kalimantan, Banjar? Bahasa Papua? Dan sebagainya. Kita sendiri yang menerima penjajahan keji dan kejam itu dengan sukarela, dengan suka hati, dengan penuh kebanggaan. Bahkan bisa disimpulkan anak cucu bekas penjajah dari wanita-wanita yang diperkosa oleh para penjajah Islam
telah melahirkan cucu yang jauh lebih fanatik dari kakeknya, moyangnya yang penjajah itu. Karena secara turun-temurun akalnya telah dicuci. Hari ini dengan kemajuan ilmu dan teknologi, kita bisa mengenal dengan mudah bentuk-bentuk intoleran, rasis dan fasis yang ditanamkan oleh Islam. Seperti setiap hari 5 kali dalam sembahyang kita baca Al-Fatihah dengan ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan-jalan yang engkau telah murka kepada mereka, yaitu Yahudi, dan jalan-jalan orang yang sesat, yaitu Nasrani. Itu dibaca diulang-ulang. Al-Fatihah membentuk budaya kebencian. Bagaimana kita mau damai? Baca lagi ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Tiap hari dibaca. Bagaimana mau damai? Dan banyak lagi ayat-ayat yang mendoktrin kebencian. Belum lagi dengan hadis-hadis yang tidak mendidik. Seperti la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan engkau mula mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Akhirnya hanya sekedar mengucapkan selamat Natal, kata-kata yang ringan, itu pun tidak boleh. Bagaimana mau bersatu? Belum lagi setiap doa setelah sholat hanya untuk mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Kenapa pelit sekali, medit sekali untuk hanya kongsikan doa untuk seluruh bangsa Indonesia? Yang mana kita sendiri sebagai umat Islam banyak mendapat manfaat dan keuntungan dari hasil produk-produk nonis. Tapi agama telah mendoktrin kita dengan pelajaran-pelajaran yang keji, kejam, tidak berperi kemanusiaan. Hanya orang yang ada akal sehat, kesadaran, yang bisa menciptakan agama yang penuh rasa kemanusiaan. Oleh itu, ayolah sama-sama kita menyadarkan, ciptakan Islam yang sesuai dengan ajaran leluhur dan budaya leluhur kita. Baik Sunda, Jawa, Madura. Dan jangan mau diperbodoh, diperbudak oleh Islam Arab Badawi yang mundur 1500 ke belakang. Ke zaman yang sangat primitif. Dampaknya umat Islam di seluruh dunia terus mundur, terus ketinggalan dalam semua bidang kehidupan. Padahal Al-Quran jelas kita diciptakan bersuku-suku, berbahasa-bahasa,
berbagai bentuk yang berlainan, lita'arufu, untuk saling mengenal, untuk saling berhubungan baik dalam bentuk perkawinan, komunikasi, kerjasama, interaksi, politik, ekonomi, dan lain-lain, dan lain-lain. Salam akal sehat, semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.